Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini ketemu lagi bersama Ibu Inayatul Izzah untuk belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam di semester 2 ini, di semester genap ini, yakni menelaah Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41 tentang hidup damai dengan toleransi. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita memasuki poin yang kedua, yakni KD atau kompetensi dasar. Kita klik dulu di KD-nya. Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi ini adalah kita bersama-sama akan menganalisis makna Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis ayat yang pertama dulu, yakni Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41. Okay, are you ready? Let's check it out. Kita masuk di materinya. Kita klik di materi. Nah, ini dia Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.
Quran Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41. Sudah kita baca bersama-sama Quran Surah Yunus, surah yang ke-40 sampai dengan 41. Kita telaah dulu hukum bacaan tajwidnya ya. Wa minhum, ini ada nun mati bertemu dengan ha. Masih ingat hukum bacaannya apa? Iya, benar sekali. Ini adalah izhar halki. Ada nun bertemu dengan ha, dibacanya jelas nunnya. Wa minhum. Wa minhum. Ini ada mim mati bertemu dengan mim. Hukum bacaannya adalah idgham ma'al gunna, dimasukkan, disertai mendengung, atau disebut juga idgham mimi ya. Wa minhum may yu'minu bihi. Nun mati bertemu dengan ya. Ini hukum bacaannya adalah idgham bihunna. Nun mati bertemu dengan ya, sama hukum bacaan nun mati, dibaca dengan mendengung. May yu'minu, dimasukkan ya. May yu'minu bihi. Nah, hi di sini panjangnya satu alif. Ini adalah mat silah qasirah. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Malla, nun mati bertemu dengan lam, harus dimasukkan. Ini idgham juga, tetapi idghamnya bila gunnah, tanpa mendengung. Jadi langsung malla yu'minu bih. Wa rabbuka, roknya tafkhim mufakhom ya, berharokat fathah. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ada alif lam di sini, alnya terbaca jelas karena bertemu dengan mim. Ini bacaannya adalah izhar qamariyah. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, ada bacaan mat di belakang ayat, di akhir ayat, ini disebut mat arid lis sukun. Boleh panjangnya sampai dengan 3 alif. Nah, selanjutnya silakan dipreteli sendiri hukum bacaannya di rumah. Nanti disetorkan tugasnya ya untuk mempretelinya. Kita baca sekali lagi Quran Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah yang ke-10, surah Yunus, ayat 40 sampai dengan 41. Baiklah anak-anakku, dari terjemahnya kita bisa memahami bahwa ayat ini adalah ayat yang berkenaan tentang toleransi dalam beragama. Jadi dalam memahami Al-Quran itu ada 2 golongan. Kita masuk di isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Yang pertama adalah bahwa
Dalam mengimani Al-Quran itu manusia terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Kemudian yang kedua, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, yakni orang-orang yang tidak beriman. Allah Maha mengetahui. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Setiap amal akan ada konsekuensi dan balasannya. Amal baik membawa ke surga, amal buruk menyeret ke neraka. Jadi ayat ini berkenaan dengan toleransi yang ada di dalam Islam. Ada prinsip toleransinya. Yang pertama adalah bahwa kebebasan memilih agama itu hak asasi manusia. Islam tidak pernah memaksa masuk dalam agama Islam, tetapi manusia bebas memilih boleh beriman atau tidak beriman. Pilihan ada pada mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang pingin beriman monggo, barang siapa yang tidak mau beriman juga monggo. Jadi memilih agama dalam Islam itu bebas, hak asasi manusia. Tapi lanjutan ayatnya diperingatkan oleh Allah, Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengelilinginya. Kemudian yang kedua, Islam itu mengajarkan untuk menolong siapapun, termasuk non-muslim, selama mereka tidak memerangi kita, sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika ada di Madinah. Bukan hanya umat Islam saja yang ada di Madinah, tetapi ada Nasrani, ada Yahudi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjalin hubungan dengan orang tua atau saudara non-muslim. Apabila orang tua kita belum masuk Islam, atau ada saudara kita yang non-muslim, setiap muslim harus tetap berbuat baik kepada orang tuanya, tetap menjalin hubungan kekerabatan. Selanjutnya, membiarkan non-muslim beribadah tanpa mengusik mereka. Jadi di antara prinsip toleransi dalam Islam adalah membiarkan non-muslim beribadah tanpa mengusik mereka. Ini saling menghormati. Apabila mereka beribadah seperti itu, ya kita biarkan, kita tidak ikut-ikutan, gitu ya. Nah, ini poin yang paling penting ini. Tidak ikut andil atau turut campur dalam perayaan non-muslim yang tadi disebutkan di dalam ayat, li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, dan kamu juga tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Nah, seperti ini sudah kita bahas bersama-sama Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41. Nah, selanjutnya memasuki poin yang keempat. Ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Let's check it out. Tugasnya yang pertama, tulislah Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41 beserta artinya. Kemudian jelaskan isi kandungan Quran surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Dan yang ketiga, jelaskan hukum bacaan tajwidnya secara urut yang terdapat pada lafaz antum bari'una mimma a'malu. Yang keempat, berikan 5 contoh sikap toleransi apabila ada siswa non-muslim di sekolah. Dan yang kelima, bacakan Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 41 dengan baik dan benar. Kirim via Google Classroom atau WA. Oke?
Demikian tadi anak-anak, dan ini referensi yang bisa kita pakai ya. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 dari terbitan 3 serangkai yang kita pinjam dari perpustakaan sekolah kemarin. Kemudian bisa juga ditambah dengan referensi yang lain. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.